proses evakuasi KRI Nanggala sampai sekarang. Jadi betul ada 2 kapal Cina dan rencananya ada 1 lagi akan bergabung. Jadi ada 3 kapal Cina, kemudian ada 1 kapal dari SKK Migas. Itu siap akan berupaya terus-menerus untuk mencoba mengevakuasi KRI Nanggala yang telah ditemukan posisinya di dasar laut Bali ya. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Duka cita dan simpati seluruh dunia atas musibah tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 bersama 53 orang awaknya merupakan capital gain saham yang bernama nilai-nilai kemanusiaan. Meski yang tenggelam adalah alutsista strategis penghancur perdamaian, namun eksistensi nilai-nilai kemanusiaan seluruh dunia mampu mempersatukan musibah dalam kebersamaan sikap kemanusiaan yang bermarwah dan beradab. Itulah sejatinya fungsi dan nilai jabatan amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang belakangan ini jarang muncul menjunjung humanisme. Kita tentu tidak ingin berlarut dalam kesedihan mendalam ketika melihat keluarga menangis dan terisak. Pimpinan keluarga sekaligus kebanggaan istri dan anaknya harus berpisah dengan orang yang dikasihi. Demikian juga Korps Hiu Kencana yang kehilangan banyak prajurit petarung yang berkualitas akan kembali bangkit dan memandang horizon jernih dengan semangat tabah sampai akhir. Hiu Kencana harus bangkit, mengepalkan tangan dan melangkah tegap karena kalian adalah prajurit pasukan khusus, pasukan terlatih, pilihan, berkualitas, dan kebanggaan negeri. Indonesia adalah negara kepulauan yang strategis. Penguatan pengawal utama teritori ada di matra laut dan udara. Kita saat ini sedang berada dalam program modernisasi militer. Sudah berjalan 11 tahun sejak 2010. Selama 1 dekade ini, sudah banyak pertambahan berbagai jenis alutsista. Jumlah kapal selam bertambah dari 2 unit menjadi 5 unit. Jumlah kapal perang bertambah lebih dari 40 KRI berbagai jenis. Namun sesungguhnya, target pencapaian minimum kekuatan alutsista kita belum tercapai. Jumlah kapal selam kita baru saja mencapai 5 unit bulan lalu, ketika KRI Alugoro 405 yang dibangun di PT PAL Surabaya resmi masuk inventori TNI AL. Kemudian KRI Alugoro 405 dan kakaknya KRI Arda Dedali 404 bersama Pak D-nya KRI Nanggala 402 berjalan bersama menuju perairan Natuna. JJB alias jalan-jalan bareng ini untuk menunjukkan kepada pihak yang ngubek-ngubek Laut Cina Selatan bahwa Indonesia punya harga diri teritori. Dan setelah pulang dari Natuna itu, Nanggala sandar sebentar di pangkalannya di Armada 2 Surabaya untuk penugasan selanjutnya. Penembakan torpedo di Laut Bali dalam serial latihan tempur Armada 2 bersama 20 KRI lainnya. Dengan musibah Nanggala, maka jumlah kapal selam Indonesia tinggal 4 unit. Sebuah jumlah yang jauh dari standar kekuatan minimum untuk negeri kepulauan. Namun sebenarnya tidak terkait dengan musibah Nanggala. Kita saat ini sedang mempersiapkan pengadaan kapal selam baru sampai tahun 2024. Semua sedang berproses, termasuk penyediaan dan ketersediaan awak kapal selam yang harus dipersiapkan lebih dini. Karena mempersiapkan dan mencetak awak kapal selam membutuhkan waktu bertahun-tahun dengan seleksi ketat. Kabar yang menggembirakan, Indonesia sedang merancang pembuatan kapal selam mini tanpa awak berkemampuan artificial intelligence. Ini program yang sangat ditunggu dan menjadi harapan besar bahwa kepemilikan kapal selam konvensional berkisar antara 12-14 unit saat ini sedang dikejar. Kemudian, membangun kapal selam mini tanpa awak merupakan sebuah langkah cerdas Kementerian Pertahanan. Direktur utama PT PAL yang baru saja dilantik adalah ahli perkapalan kaliber internasional dan pakar rancang bangun kapal selam tanpa awak. Titik awal sudah di bateri, artinya konsistensilah yang akan menjawabnya kelak.
Mampukah kita dalam 5 tahun ke depan membuat kapal selam ini tanpa awak? Pesan yang ingin disampaikan, tetaplah memandang horizon jernih dengan fokus terhadap yang sudah direncanakan, termasuk percepatannya. Kita masih harus berlari, mengejar ketertinggalan perolehan alutsista, menguatkan benteng teritori. Jumlah kapal perang striking force, kapal perang, jet tempur, peluru kendali, dan lain-lain masih sangat kurang. Sementara dinamika konflik kawasan tidak bisa dipandang remeh, jelas-jelas nyata dan di depan halaman kita. Publik sedang menunggu publikasi lanjutan tentang realisasi pengadaan kapal perang Ever Class, jet tempur F-15, Rafale, dan lain-lain. Juru bicara Kementerian Pertahanan adalah pintu keterbukaan informasi agar kita tidak terpukau oleh informasi dan opini dari juru bicara produsen alutsista. Pengumpulan dana dari komunitas sebuah masjid di Jogja adalah bentuk keinginan dan harapan yang besar serta dukungan kuat untuk percepatan modernisasi alutsista TNI. Ini juga bagian dari memandang horizon jernih agar Kementerian Pertahanan mampu dan segera menyelesaikan program pengadaan alutsista. Sebagian besar rakyat negeri ini mendukung, bahkan antusias untuk percepatan perkuatan alutsista tentaranya. Kita harus terus berlari, mengejar horizon kebanggaan punya tentara dan alutsista yang gahar. Termasuk tetap memandang jernih, optimis, dan fokus dalam proses pengadaannya.